Oh Jesus. Thank you Lord. Thank you, you are wonderful. You are powerful in this place. My God, my Jesus, my Jesus, my Jesus. Kau bertemu dengan orang-orang yang tepat hari ini Tuhan. Orang-orang yang lapar dan haus. Sampaikan pesanmu, sampaikan isi hatimu di tengah-tengah kami. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kau dahsyat dan luar biasa. Namamu dipermuliakan Tuhan. Kami bersyukur atas malam ini Tuhan. Ini malam yang Kau jadikan. Kau berikan kesempatan kepada setiap kami untuk mendengarkan akan isi hatimu. Dan biarkan Kau pakai anak-anakmu di tempat ini pada hari-hari akhir ini Tuhan. Sampaikan isi hatimu, pakai akan mulut bibir hamba-Mu ini. Dan biarkan nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya Bapak Ibu Saudara katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Katakan kanan kirimu, Tuhan dahsyat di dalam hidupmu. Shalom. Siapa yang merasakan ada hadirat Tuhan yang sangat kuat di tempat ini? Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, ini adalah waktu yang sangat luar biasa. Banyak hamba-hamba Tuhan mereka mengatakan bahwa ini waktu di mana Tuhan akan membuat sebuah kejutan-kejutan besar dalam hidup orang percaya. Amin. Saya percaya itu akan terjadi. Amin. Kami baru saja selesai pelayanan di Singapura. Kami melihat Tuhan bekerja dengan hitungan waktu dengan cara yang ajaib. Saya percaya malam ini Tuhan juga akan melakukan buat hidup kita. Amin. Ketika kita tadi menyembah Tuhan, acara ini tidak ada rencana. Kalau Anda tiba-tiba menerima akan email, menerima SMS, program radio, kurang lebih 5 hari atau 6 hari. Tapi saya harus ngikutin Tuhan. Karena saya percaya pada hari-hari Tuhan akan membangkitkan orang-orang yang dikatakan, orang yang mungkin dikatakan ordinary, tetapi mereka akan menjadi extraordinary. Amin. Katakan kanan kirimu, engkau adalah orang yang extraordinary. Amin. Amin. Dan pada saat kebaktian kami di Singapura, saudara, saya bertemu dengan orang. Saya pikir saat itu saya hanya diundang untuk melayani beberapa orang, tapi orang-orang inilah orang-orang khusus, di mana saya mendoakan pada mereka dan ada satu kebaktian aja, satu ibadah aja. Saya hanya kenal pada saat itu hanya dengan 2 orang yang secara dekat dengan saya. Tapi saya nggak tahu, ternyata Tuhan tahan ibadah kami itu sampai 10 hari di Singapura, saudara. Dan saya bukan bertemu dengan orang Indonesia yang di Singapura, saudara. Saya bertemu dengan orang Singapura, saudara. Saya bertemu dengan orang Australia. Saya bertemu dengan orang Afrika, saudara. Dan bahasa Inggris saya itu berdoa gini, Tuhan, kalau bisa kau kirim orang Indonesia aja di Singapura yang datang. Gak ada satu, hanya ada satu, saudara. Satu itu pun teman dekat saya yang sudah bertahun-tahun gak ketemu, saudara. Ya, tapi ketika saya menyampaikan isi hati Tuhan, saudara tahu nggak? Kuasa Tuhan itu ketika kita undang, saudara. Gak peduli kita itu bahasa kita itu gimana, Roh Kudus itu akan bekerja dengan luar biasa. Amin. Yang paling penting hari ini adalah Anda itu bersedia untuk dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Karena ini waktunya di mana Tuhan itu sedang mencari orang yang benar-benar lapar dan haus. Orang, saudara, firman Tuhan katakan ini, 7 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Yang pertama apa? Mata yang sombong. Mata yang sombong, saudara. Orang itu akan dikenali perkenanan Tuhan di dalam hidupnya atau tidak.
Ketika saudara memandang di dalam dirimu sendiri, cermin, kadang-kadang Anda bisa melihat. Kadang-kadang kita itu ingin mengkoreksi diri orang lain. Tapi pandanglah diri kita sendiri, lihat di cermin. Kadang-kadang kalau saudara lihat sampai 5 menit, saudara melihat mata Anda sendiri, saudara akan takut. Saudara. Kenapa? Karena saudara tahu, berarti ada something pada mata kamu. Saya pastikan hari ini saudara pulang, saudara lihat saudara ya. Karena saya mau kata buat saudara, 7 perkara. Nomor 1 yang paling dibenci Tuhan adalah mata yang sombong. Amin. Mata yang sombong akan menghalangi perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Mata yang sombong itu seringkali kadang-kadang kita ketika mendengarkan ibadah kita katakan, aku tahu kok sudah. Virus I know saudara. Aku tahu. Makanya Tuhan itu senang kepada orang yang punya iman seperti anak kecil. Amin. 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 Hari ini saya tidak berkhotbah, tetapi saya akan memberikan pengajaran profetik kepada Anda. Amin. Dan saya percaya ini akan menjadi sangat luar biasa buat Anda. Amin. Apa yang saya ajarkan di Singapura, saya akan ajarkan buat Anda hari ini. Karena ketika saya dari Singapura, saudara, saya melihat saudara, selesai ibadah saudara beberapa hari setelah itu saudara, saya melihat bagaimana Tuhan membuat penjebolan itu gampang sekali. Saudara. Tuhan membuat sebuah terobosan itu mudah sekali. Amin. Tapi saudara harus menarik yang namanya perkenanan Tuhan, di mana saudara harus banyak memperkatakan kemudahan-kemudahan terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Atmosfer apa yang sering Anda bawa hari-hari ini? Apakah atmosfer yang kau selalu mengatakan ini sukar, ini sulit, ini sukir, ini sulit, ini sukar, ini sulit, jadi lagi sulit. Tapi kalau saudara mengatakan gampang, mudah, gampang, mudah, gampang, mudah. Amin. Tanpa sadar Anda sedang masuk ke dalam gelora itu. Amin. 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 Dan saya mau kata buat saudara hari ini, buka firman Tuhan di dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 2. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 2. Katakan kan gini, saya tidak punya mata yang sombong. Saudara, suatu saat ketika saya merasakan berkat saya itu ditahan sama Tuhan bertahun-tahun, saya bertanya sama Tuhan, ada apa yang salah pada aku ini? Dan suatu saat saya mendengar dia berkata pada saya, karena matamu sombong. Dan hari itu saya berurusan dengan Tuhan dan Tuhan bilang, mata sombong itu dari hati kita. Hati kita. Kita nggak bisa hakimin orang lain saudara. Tetapi kita bisa menimbang dan menghakimi diri kita sendiri. Amin. Jadi pastikan sebelum kita melihat orang lain, sebelum kita mau marah pada orang lain, saudara tahan lebih dahulu. Saudara lihat mata Anda lebih dahulu. Jangan-jangan mata Anda adalah mata yang sombong. Amin. Nah, Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan katakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Amin. Amin. Kalau saudara baca terus, ini berbicara mengenai apa yang Raja Salomo ajarkan kepada kita. Bahwa sebenarnya segala sesuatu itu sia-sia, saudara. Tapi saya mau katakan buat saudara, dari perikop ini adalah untuk segala sesuatu ada masanya. Dan ini adalah masa di mana Tuhan akan membuat keajaiban buat setiap orang yang percaya. Amin. Ini adalah masa yang luar biasa. Kalau saudara hari-hari ini mengerti tentang yang namanya alam roh, saudara selama ini mungkin melihat di tayangan televisi ada tayangan-tayangan yang supranatural tetapi bukan daripada Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah ada supranaturalnya surga? Ada nggak? Siapa yang pernah mengalami penglihatan? Angkat tangan. Siapa yang pernah bernubuat? Angkat tangan. Siapa yang pernah melihat malaikat? Angkat tangan. Siapa yang pernah melihat datang Tuhan Yesus pada hidup Anda? Angkat tangan. Face to face. Kenapa saya tanyakan imbalan Anda? Kita ini sedang berada di dalam tahun Ibrani yang namanya 5775, yaitu Ayin He. Dan Ayin He ini berbicara tentang breath of God.
Tetapi Ayin Hei ini akan berakhir pada tanggal 13 September 2015. Saya mau kata buat saudara satu hal. Saudara apakah merasa bahwa memasuki tahun 2015 ini masih bulan apa, saudara? Sudah begitu banyak gonjang-ganjing yang terjadi di dunia ini, betul kan? Bapak Ibu Saudara, kita tidak pernah tahu kapan terjadi pengangkatan. Tetapi saya mau kata bahwa Bapak Ibu Saudara satu hal. Tuhan mau pakai Anda hari-hari ini, mau pakai saya hari-hari ini maksimal untuk Dia. Amin. Saya melihat seorang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan, selesai daripada ibadah kami di Singapura saat itu. Saya menyaksikan sendiri. Kalau Tuhan mau membuka jalan itu gampang. Amin. Bilang kanan kiri, kalau Tuhan mau membuka jalan mudah sekali. Dia nggak perlu kirim ribuan orang. Dia bisa kirim 1 dan 2 orang dan semua selesai. Amin. 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 Dan itu yang Tuhan akan kerjakan hari-hari ini. Pak, saya sudah mendengar Pak, banyak hamba Tuhan mengalami, banyak anak Tuhan mengalami. Tapi dengar baik-baik, gelombang ini akan banyak orang yang mengalami hal-hal yang supranatural. Amin. Saudara, hari itu saya bertemu dengan seseorang dan saya melihat sendiri, orang ini adalah orang yang taat dengan Tuhan selama ini. Orang yang benar-benar duduk diam di kaki Tuhan. Orang yang dia taat, apapun yang Tuhan suruh, dia nabur, walaupun dia kekurangan. Tapi tiba-tiba dia bertemu dengan seseorang, dan seseorang ini tiba-tiba bertanya kepada dia, apa yang kamu butuhkan? Dan ketika dia mengatakan sesuatu yang dia butuhkan, orang itu nggak mengatakan saya mau pinjam kamu. Baru kenal saudara, baru kenal beberapa waktu. Tapi dia katakan ada perasaan di dalam hatiku untuk mau kasih kamu. Dan dia kasih berapa saudara? $100.000 saudara. Dan dalam sekejap pergumulan orang tersebut luasnya. Amin. Dan Tuhan bilang sama saya, masih banyak saudara kejadian. Ada saya melihat orang tiba-tiba dia ketemu dengan proyek yang baru, saudara. Dan kenapa acara ini diadakan? Karena Tuhan bilang, yang seperti ini akan terjadi pada Anda. Haleluya. Amin. Amin. Orang yang from zero to hero, yang punya hati raja, akan dibangkitkan Tuhan jadi raja sesungguhnya. Haleluya. Amin. Ini adalah pesan Tuhan buat saudara saya hari ini. Orang yang hari ini mungkin Anda duduk, Anda mengatakan, Pak, uang saya hari ini Pak tinggal koret-koret Pak. Dengar baik-baik saudara. Waktu saya mendapat pewahyuan ini, wah, saya bilang, oh yes, saya tahu di depan mata saya ada sesuatu yang sangat besar, yang lebih besar lagi. Dan saya ajak pada saudara untuk berada bersama-sama di dalam kesempatan yang sangat besar itu. Haleluya. Amin. Ketika Tuhan membukakan pada saya Pengkhotbah 3 ayat 1-2, saya sudah seringkali mendengar ini. Tapi Tuhan bilang gini sama saya, untuk segala sesuatu ada masanya anak. Dan dia tadi katakan di situ. Dia katakan, bilang sama anak-anak, bilang sama mereka yang mendengarkan akan rekaman ini, untuk segala sesuatu ada masanya. Amin. Hari ini mungkin saudara saya bergumul ratusan juta, saudara saya bergumul miliaran, bahkan puluhan miliar. Untuk segala sesuatu ada masanya. Amin. Ketika saudara tekun, ketika saudara menanti-nantikan Tuhan, suddenly blessing akan terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan tahu saudara. Makanya saya mau kata buat saudara, saudara tidak pernah tahu kapan saudara memukul sesuatu sampai akhirnya pintu itu jebol. Saudara nggak pernah tahu kapan pintu itu saudara pukul, kapan jebolnya nggak pernah tahu. Tapi tiba-tiba, ketika kau taat dengan Tuhan, ketika kau setia dengan Tuhan, hari ini saya akan bagikan pada saudara 4 rahasia yang Tuhan ajarkan kepada saya. Ini rahasia yang sangat sederhana, tapi yang saya terapkan selama 15 tahun. Saya bersama dengan Tuhan, face to face saya bergaul pribadi dengan Tuhan.
Pada saat saya sampaikan itu kepada orang-orang yang di Singapura, mereka dilawat Tuhan dengan luar biasa. Dan mukjizat mulai terjadi. Amin. Saudara dengar baik-baik. Untuk segala sesuatu ada masanya. Ya. Segala sesuatu dalam alam roh itu ada hitungannya. Saudara. Iya, betul. Kalau saudara bisa buka hitungannya itu, oh my God. Ini tahun 2015-2016 ini tahun Anda menjarah kekayaan supernatural. Amin. Dengar baik-baik apa yang saya katakan. Saya 4 kali visa saya ditolak ke Amerika, saudara. Tapi saya nggak tahu kenapa hari ini Tuhan berikan kepada saya beban untuk berdoa untuk Amerika. Dan salah satunya Tuhan bilang gini, kamu akan lihat dari Amerika. Jadi Tuhan bilang gini, ini masa di 2015 adalah kebangkitan ekonomi Asia. Benar. Bukan ekonomi Amerika. Tapi dari Amerika, kekayaannya dari Amerika akan ditarik ke Asia. Ngerti saudara? Amin. Saya masih bagikan hanya sebagian kecil, saudara. Karena ketika saya bagikan lagi, saudara akan shock. Karena Tuhan, saya kemarin ketemu dengan beberapa orang di Singapura. Saya pernah ketemu beberapa bulan yang lalu. Dan saya bertemu lagi. Dan saya bernubuat pada dia. Saya ingat, dengar baik-baik saudara. Ketika perkataan Tuhan dideklarasikan dalam hidup Anda dan saya, Tuhan sedang menaruh benih ilahi di dalam hidup. Amin. Ketika saudara mendengar perkataan Tuhan, itu ada benih yang ditanam di dalam hatimu. Amin. Dan saya tahu ada orang-orang yang dalam 3 tahun ke depan ini akan dibawa Tuhan tiba-tiba from zero to hero. Benar-benar dari orang nol sampai bisa menjadi multi milioner. Saya pernah mendengar seseorang, dia bercerita pada saya. Dia anak Tuhan. Dia sombong, dia mulai melupakan Tuhan. Sampai dia hilang 200 miliar sudah. 200 miliar. Dan dia kena kanker darah, kena leukemia. Perutnya tiba-tiba besar. Sudah. Tapi ketika dia merendahkan hati di hadapan Tuhan, ketika dia bertobat di hadapan Tuhan, Tuhan memulihkan gampang, saudara. Amin. Dia perjamuan kudus. Nanti kita akan tutup dengan perjamuan kudus. Ini yang Tuhan bilang sama saya. Saudara tahu nggak? Saudara perjamuan kudus itu luar biasa. Amin. Saudara ketika saudara mengambil perjamuan kudus itu, saudara itu menyatakan bahwa darah Yesus, tubuh Kristus ada dalam hidup kita. Amin. Tidak ada celaka pada kita. Amin. 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 Katakan kanan kiri, tidak ada celaka pada kamu. Amin. Dan saya di-sharingin sama temannya, saudara. Hari ini ketika Tuhan memulihkan dia, saudara, itu lebih daripada 100 kali lipat yang pernah dia saat ini hilang. Tapi dia pernah ngalamin saat dimana makan aja, saudara, itu harus dikasihin pendeta. 1 minggu dikasih $50, saudara. Dan kalau makan, pernah dimakan, kemudian dilepeh, saudara, disimpan lagi untuk nanti sore. Pernah nggak yang kayak gitu? Nggak ada kan? Masih ada. Tapi orang ini hari ini, dan ketika saya bertemu dengan dia, saya bernubuat pada dia. Dalam 3 tahun ke depan, engkau akan menjadi triliuner baru. Dan dia sedang deal dengan proyek yang sangat besar. Dan dia katakan pada saya, dan saya ketika ketemu dengan temannya, dia katakan, kamu tahu nggak? Orang ini ketika nabur, dia nggak perlu proposal. Dia cukup ngomong, dia cukup kerasa dalam hatinya. Itu dia taruh $10.000, $30.000, $40.000, $50.000, itu gampang banget. Tahu nggak ada firman Tuhan katakan apa, saudara? Ada orang yang semakin menghemat, tetapi semakin kekurangan. Tapi ada orang yang semakin membagi, semakin berkelebihan, saudara. Amin.
Bapak saudara dari tempat ini, saudara Tuhan punya rencana buat Anda. Rencana Tuhan yang sangat luar biasa. Saya di Singapura bertemu dengan banyak hal yang aneh-aneh. Saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan hari-hari ini yang berbicara tentang akhir zaman, saudara. Tentang zaman akhir. Dan dia ini hamba Tuhan yang lagi diundang kemana-mana. Saya tidak tahu pada saat itu. Saya pernah mendengar YouTube-nya dia. YouTube-nya itu ditonton oleh jutaan orang, saudara. Jutaan orang, ya. Dan hari itu saya memang pernah pengen ketemu sama dia. Jadi saya follow Twitternya, kemudian saya ngomong hari itu, ya. Saya bilang, saya akan ke Singapura. Saya kalau bisa untuk ketemu sama kamu, saya bilang gitu. Dan saya bilang, apakah bisa follow back Twitter saya? Nah, hamba Tuhan kalau misalkan udah besar seperti itu, mereka jarang biasanya mau follow back, saudara. Ya. Dan dia belum follow back sama sekali, saudara. Ya. Sampai kemudian hari keberapa, saya lupa ketika saya di Singapura, saya diundang untuk datang ke sebuah persekutuan. Dan hari itu sebenarnya Tuhan menaruh perkataan pada saya untuk orang ini juga. Karena Tuhan bilang ini sama saya pada saat saya di Singapura. Makanya saudara, kadang-kadang kita tuh tidak pernah tahu kalau Tuhan suruh apa, saudara harus lakukan, saudara. Amin. Dia kadang-kadang tidak berikan kepada saudara detail. Tapi ketika saudara tahu ini Tuhan dan saudara mulai melangkah, setiap langkah Anda ada mujizat. Amin. Setiap langkah Anda ada terobosan. Amin. Setiap langkah Anda ada kesempatan yang baru. Amin. 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 Waktu Tuhan perintahkan Abraham, Tuhan nggak bilang detail sama Abraham, betul? Tapi dia melangkah. Dan langkah Abraham adalah langkah di mana dia mulai melangkah memiliki berkat bangsa-bangsa. Amin. Amin. Dan saya mau kalau Bapak Ibu Saudara hari ini, sekali lagi, ini masa explosive blessing. Amin. 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 Sekali lagi, ini masa explosive blessing. Apa Pak explosive blessing? Bukan dari 1 jadi 2, 1 jadi 3, 1 jadi 4. Tapi tiba-tiba dari 1 tiba-tiba Anda lompat ke 30. 1 lompat ke 100. Amin. Kenapa? Saudara, saya mau kata buat saudara. Saudara sadar gak? 17 Agustus 2015 nanti kita akan masuk Indonesia memperingati ulang tahun yang ke-70. Betul? Dan ketika Indonesia genap berusia 70 tahun, keputusannya itu hanya 2, saudara. Saudara mau menarik kelimpahan itu, atau Anda akan ketinggalan, saudara. Makanya kenapa hari ini Bapak Ibu Saudara dikumpulkan di tempat ini? Saya percaya ada orang di tempat ini akan ditarik Tuhan dalam beberapa tahun ke depan ini. Engkau akan melejit sangat tinggi. Pada tanggal 17 Agustus 2015 nanti, kita ini akan memperingati 70 tahun kemerdekaan, saudara. Dan di saat yang sama kita akan mengalami berkat tahun Semitah Ayin He 5775 yang berakhir tanggal 13 September. Dan saudara akan mulai masuk ke dalam yang namanya Ayin Faf tanggal 14 September 2015. Saudara, saya mau kata buat saudara, pada saat ketika saudara masuk dalam namanya Ayin Faf itu, saudara, saudara masuk dalam namanya tahun Yobel, saudara. Dan gak kebetulan kita berada di Indonesia yang memperingati kemerdekaan 70 tahun. Apa yang Tuhan bukakan pada saya? Ketika saya katakan tadi, untuk segala sesuatu ada apa, saudara? Masanya. Katakan dengan gini sekali lagi. Untuk segala sesuatu ada masanya. Tuhan ini lagi lihat, saudara, hari ini sikap-sikap kita, saudara. Dia bisa nggak berkati kita tiba-tiba pulang kemudian diberkati langsung ceder? Bisa nggak? Gampang.
Tapi Dia punya waktu dan punya hitungan buat saudara dan saya. Ya. Amin. Amin. Saya ingat ketika Tuhan bilang sama saya, tahun 2010, 2011 itu tahun yang sangat susah bagi saya. Tapi Tuhan sudah bilang sama saya, tunggu tahun 2012. Tunggu tahun 2012. Saya bilang, Tuhan, gak kuat. Tapi begitu 2012, Amin. dan Tuhan katakan, kenapa nak? Karena setan juga tahu hitungannya. Setan ingin mengunci Anda supaya Anda senantiasa suka menggerutu dan mengeluh. Tuhan punya hitungannya buat berkat Anda. Tingkatan berkat saudara saya itu ada hitungannya, saudara. Amin. Dan semakin saudara, apa Pak yang saya harus lakukan? Prioritaskan Tuhan di atas segala sesuatu. Amin. Nomor satukan Tuhan di atas segala sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Amin. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Siapa yang mau mengalami berkat kejutan? Haleluya. Ada explosive blessing yang akan datang dalam hidup kita. Amin. Ketika Anda memperkatakan itu dan terus memperkatakan, dan Anda tidak jemu-jemu memperkatakan itu, tiba-tiba kesempatan itu akan terbuka buat hidupmu. Amin. Tiba-tiba sesuatu yang besar akan terbuka dalam hidupmu. Amin. Tiba-tiba jalur koneksi yang baru akan terbuka dalam hidupmu. Amin. 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 Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca bersama-sama 1 2 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Amin. Saudara, firman Tuhan katakan bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Tapi nggak cuma sampai situ, saudara. Dikatakan sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, saudara. Ini adalah masa di mana kita sedang masuk ke dalam yang namanya masa awal kekelaman. Yang aneh-aneh yang saudara tidak pernah pikirkan. Martir-martir mulai berjatuhan di mana-mana. Betul? Tapi Tuhan udah katakan, kegelapan itu memang akan menguasai bumi, akan menutupi bumi. Tetapi di tengah kegelapan itu ada yang bangkit, saudara. Di tengah kegelapan itu ada yang rise, ada yang sinar, ada bersinar, ada yang menjadi terang. Amin. 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 Bapak saudara, ketika Tuhan mau mempercayakan sesuatu kepada hidup kita, Dia hanya melihat yang namanya hati kita. Hati. Semakin saudara banyak menyembah Tuhan, semakin saudara intim dengan Tuhan, semakin saudara mencari Tuhan sungguh-sungguh, hatimu akan semakin dilembutkan, Bapak saudara. Amin. Amin. Ada 4 perkara dalam cycle of abundance yang Tuhan bukakan kepada saya. Yang pertama, saudara catat. Yang pertama adalah saudara mengerti yang namanya kekuatan penyembahan, saudara. The power of worship, saudara. The power of worship bukan worship yang biasa, yang saudara hanya pergi ke gereja, yang normal, tetapi itu keluar dari hatimu, unusual worship. Amin. Ketika saudara dalam keadaan hancur hati, saudara bisa menyembah Tuhan dan keluarlah lagu-lagu baru itu. Akan muncul lagu-lagu baru, saudara. Amin. Akan muncul lagu-lagu baru yang keluar dari kesesakan, kehancuran hati seseorang. Amin. Dan itu akan memberkati banyak orang, saudara. Haleluya. Ketika kami di Singapura, saudara, muncul beberapa lagu baru, saudara. Dan tiba-tiba kami mendengar kesaksian orang yang tidak pernah mengalami lawatan, tiba-tiba mereka dilawat oleh Tuhan, saudara. Saudara perlu minta sama Tuhan yang namanya new song yang keluar dari deep your heart, saudara. Amin. Lagu baru yang keluar dari hatimu, saudara. Ketika lagu baru itu turun, saudara, itu bisa menjadi lagu pemulihan, itu bisa menjadi lagu pembebasan, itu bisa menjadi lagu kesembuhan. Amin. Amin.
Saya suka firman ini. Yesaya 22 ayat 22. Yesaya 22 ayat 22. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Amin. Amin. Coba saudara lihat. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Saudara, Daud adalah simbol seorang raja yang sangat berkenan di hadapan Tuhan, yang menyembah Tuhan, menyembah Tuhan dalam segala waktu. Saudara, kunci pertama yang Tuhan buka pada saya. Banyak orang berkata gini, "Pak, saya mau minta berkat, mau minta berkat." Saudara harus masuk ke dalam kunci utama yang namanya keintiman. Ini waktunya kita kembali ke keintiman dengan Tuhan. Haleluya. Ini waktunya kita benar-benar kita sendiri pribadi dengan Tuhan, bergaul pribadi erat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Hari-hari ini akan banyak jebakan-jebakan, keputusan-keputusan yang saudara harus ambil. Dan saudara harus tahu, ketika saudara menyembah Tuhan, ketika saudara worship dengan Tuhan, saudara akan tahu apa yang saudara harus ambil. Dan ketika saudara menyembah Tuhan, saudara, itu adalah seperti sacrificial offering, saudara, di hadapan Tuhan. Itu seperti persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Saudara mempersembahkan hidupmu, saudara menyembah Dia, menyembah Dia, menyembah Dia, menyembah Dia. Apakah Dia tahan untuk membuat hidup Anda kekurangan pada saat ketika engkau menjadi penyembah yang benar? Tidak. Tuhan sudah bilang sama saya, dan saya dapat peneguhan 5 nabi Tuhan, saudara. Hari-hari ini orang-orang biasa akan muncul menjadi miliuner baru, multimilioner baru, tapi mereka yang punya heart of worship. Ketika saya melihat orang ini, saudara, Tuhan sendiri pribadi menempat saya. Saya ketika ketemu dengan beberapa orang di Singapura saat itu, saya melihat mereka orang yang pernah hancur, yang pernah ditinggi, dan pernah hancur karena kesombongan. Tapi tiba-tiba angkat Tuhan sangat tinggi, dan mereka tahu ini bukan milikku lagi, ini adalah milik Tuhan. Amin. Kalau saudara mau punya hati yang seperti itu, saudara, saya yakin ketika saya ketemu saudara lagi 1-2 tahun ke depan ini, Anda akan menjadi orang yang sangat berbeda. Hari-hari ini Tuhan menguji hati saya itu cukup banyak. Terakhir, saya itu orang yang dari waktu yang lalu selalu belajar untuk pokoknya taat apapun yang Tuhan suruh. Dan buat saya adalah satu kesukaan ketika saya bisa memberi menurut apa yang Tuhan mau. Dan masuk tahun 2015, akhir 2015, Tuhan bicara sama saya. Kamu punya yang namanya. Jadi Tuhan berkati pada saat 2012 dalam usaha saya. Dan Tuhan kata, aku mau kamu. Ada sebuah proyek saat itu yang berhubungan dengan Israel, saudara. Saudara tahu nggak? Kalau saudara memberkati Israel, saudara, kunci ketika saudara diberkati salah satu, ketika saudara memberkati bangsa pilihan Tuhan. Amin. Kita Israel rohani. Tetapi saya mau kata buat saudara, ketika saudara memberkati Israel, saudara lihat Israel yang kecil seperti itu, saudara, bisa membuat bingung banyak orang hari ini. Banyak bangsa, saudara. Kenapa? Karena Israel, saudara, pembelaan Tuhan ada pada Israel. Pembelaan Tuhan ada pada Israel. Siapa yang tahun ini mau berangkat ke Yerusalem? Angkat tangan. Percaya, saudara, Tuhan gampang sekali. Suatu saat saya berdoa sama seseorang, dan saya sudah mendengar sekarang orang itu gak punya uang apa-apa, saudara, tapi dia menangkap ketika apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Ketika dia menangkap apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan, saya mengatakan, kamu mau berangkat ke Israel. Hari ini dia sudah berangkat ke Israel 2 kali. Gimana caranya, Pak? Ketika saudara menerima perkataan Tuhan, saudara mengatakan yes, itu akan jadi benih. Dan Anda melalui perkataan, untuk segala sesuatu ada masanya. Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur, benih ini tidak akan gugur. Dan saudara akan lihat, saudara akan dituntun ke arah penggenapan itu. Dan tiba-tiba Tuhan akan membawa Anda
Makanya saudara perlu punya yang namanya buku, saudara. Buku itu saudara tulis, janji-janji Tuhan saudara tulis. Saya punya buku yang janji-janji Tuhan saya tulis hari ini. Bertahun-tahun yang lalu sudah lecak, saudara. Masih ada, saudara. Saya tulis, dan hari ini apa yang saya tulis waktu saya ada di sekolah Alkitab sudah mulai terjadi semuanya. Amin. Saya nggak akan pernah berpikir. Saya nggak pernah berpikir saat itu saya ketika dibawa Tuhan pertama kali melayani Tuhan nggak punya uang apa-apa, saudara. Dan hari itu saya cuma bilang sama Tuhan, aku punya hidupku, Tuhan. Dan dalam setiap kebaktian selalu saya berusaha untuk berada yang paling depan. Dan saya berusaha yang namanya uang. Kalau uang saya selalu ngomong sama Tuhan, Tuhan ini bukan uang saya, Tuhan. Berapapun saya punya, saudara, pokoknya saya mau nomor satukan Tuhan lebih dahulu. Tahukah saudara, kalau saudara mau dipercaya sama Tuhan, ujian yang namanya keuangan. Saudara, saya mau katakan saudara, firman pun katakan akar kejahatan ialah cinta uang. Betul? Akar kejahatan bukan uang, cinta uang. Jadi kalau saudara diberkati Tuhan dan memiliki uang yang banyak, boleh nggak? Sangat boleh, saudara. Katakan kan gini, aku siap untuk menjadi sangat diberkati Tuhan. Katakan kan gini. Saudara tidak pernah tahu hari ini setelah kebaktian ini, tiba-tiba Tuhan akan membuka sesuatu dan ini sudah waktumu. Untuk segala sesuatu ada masanya. I like this verse. Saya suka firman ini, saya baca ini ratusan kali, saudara. Tapi hari ini melompat tiba-tiba, dia katakan untuk segala sesuatu ada masanya. Artinya gitu. Kalau Tuhan udah bilang, Bu Melati, kamu akan sangat diberkati, bisa seperti itu. Atau dikatakan, Pak Johan, kamu akan menjadi orang yang sangat kaya, bisa seperti itu. Tangkap aja, yes. Dan katakan untuk segala sesuatu ada masanya. Dan tanya sama Tuhan, Tuhan strategi bagaimana ketika aku untuk mencapai apa yang dikatakan itu. Kunci kombinasi akan mulai terbuka ketika saudara menjadi cerdas di hadapan Tuhan. Yes, Lord. Oh my God, thank you Jesus. Ada roh kecerdasan rohani yang turun barusan. Siapa yang mau roh kecerdasan rohani? Suatu saat saya tidak mengerti roh kecerdasan rohani, saudara. Suatu saat saya tidak mengerti. Ada seseorang hamba Tuhan pada saat saya berada dalam satu ibadah profetik. Dia mengatakan pada saya, ada kecerdasan rohani turun pada kamu. Hari itu saya gak punya bisnis, gak punya apa sama sekali, saudara. Dan saya cuma bilang, amin. Saya mikir, ini orang ngomong apa ya kecerdasan rohani. Saudara tahu kecerdasan rohani itu apa, saudara? Kecerdasan rohani itu bicara tentang yang namanya spiritual wisdom. Hikmat secara rohani. Saudara nggak akan peduli posisi saudara akan ngalami apa pada saat ketika saudara punya yang namanya kecerdasan rohani, Tuhan akan memulihkan hidupmu dengan luar biasa. Tuhan akan terus mengangkat Anda tinggi, akan mengangkat tinggi. Karena janji Tuhan, Anda bukan menjadi ekor, tetapi menjadi kepala. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kunci yang pertama utama, saudara, adalah penyembahan. Penyembahan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Kunci Anda menerima explosive blessing adalah penyembahan. Kunci saya mendengar bagaimana seorang pengusaha dipulihkan Tuhan ratusan miliar sampai mendekati triliunan. Dia katakan, saya berikan hati saya buat Tuhan untuk menyembah. Saya mau katakan saudara, ini direkam dengan baik-baik. Ini masanya Asia untuk menguasai dunia. Amin. Ini masanya Asia, ini masanya orang Asia, ini masanya orang Indonesia untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan bilang ini suatu sama saya, aku nggak suruh kamu untuk bangun Bait Shalom. Aku suruh kamu untuk bangun yang namanya rumah Daud, pondok Daud. Dan saya kemudian dibawa sama Tuhan puasa 21 hari, beberapa kali saya puasa 21 hari. Pada saat saya di Singapura pun saya masih masuk dalam masa 21 hari puasa itu. Dan saya pada saat itu saya melihat cara Tuhan itu ajaib sekali, saudara. Saya mau bilang sama saudara hari ini, Tuhan jangan buat gini, jangan buat lagi di dalam benak Anda itu ada yang namanya banyak pertanyaan tentang kedaulatan Tuhan.
Yes, Lord. Jangan buat lagi banyak pertanyaan yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak sanggup. Karena apa yang kau takutkan itu yang akan terjadi. Tuhan kita Tuhan tidak terbatas. Amin. Katakan kan kirimu, Tuhan kita Tuhan tidak terbatas. Tuhan kita terbatas. Ketika saudara tahu kunci kombinasi dengan apa yang saya bukakan hari ini, saudara, saya akan mendengar saudara mendengar rekaman ini, Anda akan menerima kejutan-kejutan besar. Amin. Karena saya sudah mengalami, saya sampai heran, saya nggak pernah pikir sama sekali, saudara, saya nggak ada kepikiran sama sekali pada saat itu. Tahu nggak? Satu kunci ketaatan akan membuka yang lain. Amin. Hari itu, saudara, kami menyembah Tuhan, ya, hadirat Tuhan itu lebih dahsyat daripada hari ini, saudara. Lebih dahsyat di Singapura, wah dahsyat sekali. Ada tuh orang-orang baru, saudara, seperti lawat Tuhan, lapar dan haus, saudara. Tempat penuh membludak. Amin. Terus ada rekamannya, saudara. Kami rekam, hanya pakai rekaman di voice recorder. Tuhan bilang setelah itu kirim ke orang-orang. Dikirim, tiba-tiba dikirim salah satunya juga nggak tahu gimana, ada orang punya koneksi dengan Australia, saudara. Dan ketika dia koneksi dengan Australia, dia kirim. Kemarin, saudara, saya menerima WhatsApp. Orang itu sudah mendengar, dia memang mengatakan, ini kelompok pengusaha, saudara. Ini kelompok pengusaha. Pengusaha lagi lapar dan haus, saudara, tahu nggak? Haleluya. Tahu nggak? Amin. Ada sekelompok pengusaha yang lagi lapar dan haus. Karena ada pengusaha yang akan dipakai Tuhan, sangat diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Dan hanya gara-gara yang namanya pondok daun, hanya yang namanya kunci penyembahan itu aja, tiba-tiba hanya satu message dan tiba-tiba dikatakan mereka lagi mengarrange dan saya lagi berdoa juga. Mereka mengatakan, come to Australia, kami undang Anda untuk melakukan penyembahan prophetic di Australia. Dan itu orang Australia semua, saudara. Saya gemeter lagi, saudara. Saya harus belajar bahasa Inggris nih, harus belajar lebih lagi dengan Bu Dona. Ini ada kepala sekolah Inggris ini, bahasa Inggris, ya kan? Iya. Tapi buat saya, satu hal saya mau katakan gini loh, saudara. Buat Tuhan itu mudah sekali, tahu nggak? Amin. Tapi kita mau prepare nggak hati kita? Kita mau prepare segala sesuatu, skill kita atau gimana, it's okay. Tapi yang terutama adalah hati seorang penyembah. Jadi Tuhan itu bilang gini ketika dia ngomong segala sesuatu ada masanya. Nah, yang aku punya rencana pada kamu, pada setiap anak-anakku pasti jadi. Masalahnya mereka tahu nggak kunci kombinasinya untuk membuka itu jadi. Saya kaget. Dan kemudian tiba-tiba sebelum saya ke Singapura, saya itu cari-cari laptop saya karena laptop saya itu terlalu penuh dengan file-file. Banyak file-file video, banyak file-file istilahnya worship, banyak file-file istilah rekaman recording seperti itu. Tiba-tiba mata saya kepingin melihat tahun 2011. Di tahun 2011 itu adalah tahun sebelum saya masuk ke dalam namanya tahun 2012. Di tahun 2011 itu saya ketemu dengan 7 hamba Tuhan. 7 hamba Tuhan yang tidak saling kenal. Makanya kalau saudara dinubuatin, kalau saudara menerima nubuatan, saudara perlu yang namanya rekam atau catat, saudara. Karena saudara tidak pernah tahu ketika Nabi Tuhan berbicara, itu sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Amin. 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 Tapi kalau saudara tidak bisa melihat itu, miss. Katakan kan dirimu, saya tidak mau melewatkan apa yang Tuhan memberikan pada saya. Amin. Amin. Tahun 2011 saya buka lagi, saudara. Saya kan udah lupa, sampai 2011 sampai 2015 lupa. Saya buka lagi dari 1 sampai 7. Perkataan mulai dari Thomas Cerian, mulai daripada ada banyak bantuan Vicky Baker dan lain-lain. Itu ngomongnya itu hampir sama semua. Intinya mereka bilang gini, persiapkan dirimu, Tuhan mau beri kepada kamu bisnis. Pada saat itu saya tidak punya pikiran untuk bisnis. Kenapa saya ngomong sama ini, saudara? Di antara saudara yang duduk di tempat ini, Tuhan lagi bicara sama saya. Ada beberapa orang dari saudara yang akan punya koneksi sebuah bisnis yang besar. Dan itu bukan 1, bukan 2, 3, 4, tergantung kau bisa dipercaya oleh Tuhan. Yes, Lord. Tuhan bilang begini sama saya ketika saya ada di mobil, dan ketika saya di Singapura saya juga katakan sama. Adi diulang lagi sama Tuhan. Tuhan bilang begini sama saya. Anak-anakku yang tekun sama aku tidak akan hanya beri 1 bisnis pada mereka.
Aku beri pada mereka 2, 3, 4, 5. Aku beri keranjang mereka. Di dalam setiap keranjang mereka, mereka akan aku berkati. Amin. Dan Tuhan bilang sama saya, harta kekayaan dari Amerika, dari Eropa, dari Middle East akan berpindah ke Asia. Saya sedang menyiapkan itu untuk datang. Bagaimana dengan saudara? Amin. Amin. Tiba-tiba Tuhan bisa mengangkat Anda. Hari ini tandai, hari ini. Yes Lord. Tulis hari ini. Tulis saudara. Tulis di kertas saudara, Alkitab saudara hari ini. Ini tanggal berapa? 3 Maret 2015. Hari ini Tuhan berbicara dalam hidup Anda dan saya. Dia akan ubah hidupmu total. Amin. 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 Total. Amin. Bukan sebagian saudara. Total. Saya nggak bisa bayangkan 2011 saya masih nangis. Saya 2011 saya nangis. Saya mau bunuh diri 3 kali. Tapi saya setia dengan Tuhan. Saya dahulukan Tuhan. Saya berikan persembahan perpuluhan. Saya kalau beri persembahan saudara bukan lagi 10%, 20, 30, pernah all. Tapi saya bersyukur saya punya istri yang bisa terima saya. Amin. Anda yang belum married, Anda perlu minta suami atau istri yang bisa terima Anda ketika Anda memberi buat Tuhan. Berapapun itu. Amin. Amin. Wow. Saudara mau percaya atau tidak? Baru saya melihat ada seperti mahkota-mahkota yang turun atas kita. Hari ini saudara, 2011, saya buka semua nubuatan dari 7 itu. Semua mereka mengatakan, prepare, something big is coming for your life. Sekarang mungkin engkau sedang berada di suatu, tiba-tiba Tuhan akan bisa mengangkat. Dan saya mau katakan satu hal pada Anda hari ini, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Begitu Anda masuk yang namanya tanggal 1 Ibrani 5776, berarti 14 September, saudara sedang berada di dalam masa yang namanya masa jaminan kelimpahan total daripada Tuhan. Amin. Amin. Saya tidak pernah berpikir hari itu tiba-tiba Tuhan bisa ubah hidup saya total, hidup kami total. Memang kami pada saat itu berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Memang kami pernah doa saudara, tapi kita tidak pernah tahu bahwa Tuhan itu bisa tiba-tiba mengirimkan sebuah kesempatan yang luar biasa. Dan banyak orang-orang full time akan dibawa Tuhan juga untuk memiliki bisnis, memiliki pekerjaan. Ada orang-orang yang extraordinary, itu artinya gini, dia punya tangan, apapun yang dia kerjakan pasti berhasil. Amin. Suatu saat Tuhan bilang gini sama saya, dan itu diteguhkan. Kemarin saya ketemu dengan beberapa hamba Tuhan di sana. Mereka katakan seperti ini, kamu tahu nggak? Ketika kamu membatasi Tuhan, ya udah, stop. Jadi ketika saudara bisa dikatakan, Tuhan mau kasih kamu 10 bisnis, saudara cukup 1, bilang. Setan curi itu karena apa? Karena dia takut kalian itu adalah orang yang bisa memberkati banyak orang. Iya. Amin. 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 Kunci yang pertama adalah penyembahan, saudara. Lihat Yesaya 45 ayat 3. Yesaya 45 ayat 3. Banyak orang, Pak, saya minta didoakan uang, terobosan keuangan. Tapi Tuhan bilang, kalau hatimu gak melekat dengan Tuhan, setan itu akan curi berkat kita, saudara. Dia adalah pencuri, pembunuh, pembinasa. Dia paling suka rumah tangga kita berantakan. Dia paling suka kita hancur-hancuran. Gara-gara apa? Uang. Saudara, hari-hari kriminalitas ada di mana-mana, begal ada di mana-mana. Sebenarnya gara-gara apa? Uang. Betul? Tapi ketika saudara bisa dipakai oleh Tuhan,
Saudara punya hati, heart of worship, dan Tuhan bilang, aku bisa percaya kepada kamu. Saudara bisa selamatin orang, saudara. Saudara tidak pernah tahu langkah dia, mungkin dia sudah berpikir dia mau bunuh diri, atau dia berpikir mau mengakhiri hidupnya, atau mau menjadi seorang kriminalitas. Tetapi tiba-tiba ada seorang bendahara Tuhan yang mendengar daripada Tuhan. Dan Tuhan mau pakai hidup Anda dan saya seperti itu. Amin. Tapi jangan manipulasi, saudara. Karena banyak orang juga dia berpura-pura. Saya ketemu dengan orang banyak banget bilang, saya sakit. Padahal nggak sakit, saudara, hanya minta uang aja. Akhirnya saudara sakit beneran, saudara. Itu saudara sedang prophesy dalam diriku sendiri. Itu saudara sedang bernubuat dalam diriku sendiri. Bahwa kamu sakit, bahwa kamu kecelakaan, bahwa kamu gini. Katakan yang baik, saudara. Maka yang baik akan datang dalam hidupmu. Amin. Amin. Yesaya 45 ayat 3. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Amin. Ini adalah masa yang sangat dahsyat dan sangat luar biasa untuk saudara mengatakan ini. Deklarasikan yang sangat besar, saudara. Kita punya Tuhan, itu Tuhan yang tak terbatas. Kalau kita punya mimpi besar, boleh nggak? Boleh. Boleh dong. Ya. Mimpilah besar. Karena Tuhan bilang gini, karena 3 tahun ini dan 3 tahun jaminan kasih karunia Tuhan yang dibuka dengan melimpah. Makanya Tuhan bilang gini sama saya ajarkan pada beberapa tim saya kerja, tim bisnis saya. 3 tahun ini kita kerja, kita the best of the best buat Tuhan. Dan setelah itu bagian Tuhan nanti, Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Ya. Amin. 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 Tuhan mau apa yang dipercayakan pada kita lakukan yang terbaik buat Tuhan. Dan kita lakukan terbaik buat Tuhan, kita serahkan pada Tuhan, dan Tuhan akan memberkati hidup kita dengan luar biasa. Amin. Amin. Suatu saat Roh Kudus bicara pada saya, ketika kamu mau untuk itu, pada saat itu saya belum mendapatkan akan sebuah usaha, belum mendapatkan sebuah bisnis. Dia mengatakan, buat aku gampang sekali untuk memberikan kepada kamu sesuatu yang tiba-tiba tidak pernah kau pikirkan. Tetapi kuncinya adalah engkau menyembah aku. Amin. Sebab apa? Tuhan bilang, aku bukan Allah yang jahat, aku bukan Tuhan yang jahat. Bukan karena aku itu punya syarat dan akibat buat kamu. Tapi Tuhan bilang, karena ada iblis setan yang suka sekali mencari celah. Ketika saudara punya celah, saudara tahu nggak? Kunci ketika saudara worship dengan Tuhan, itu bau keharuman akan ada dalam hidupmu. Amin. Ketika saudara worship dengan Tuhan, saudara, ketika bau keharuman itu, saudara, setan nggak bisa mencium. Iblis nggak bisa melakukan apa-apa lagi pada engkau. Karena bau keharuman yang pada engkau. Kalau dia mau melawan, dia melawan Tuhan, dia melawan malaikat-malaikat. Amin. 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 Dan jangan heran, tiba-tiba Tuhan akan membukakan kepada saudara tambang-tambang emas. Tuhan membukakan kepada saudara kekayaan-kekayaan terpendam. Tuhan tadi bilang gini loh sama aku. Aduh, aku bilang, Tuhan, kamu suruh ngomong seperti ini, crazy ya, bilang gitu. Aja, biarin orang bilang crazy. Orang ngomong crazy kan biarin. Yang penting istilahnya kalau mereka menangkap, mereka terjadi. Amin. Mereka nggak nangkap, mereka mencemooh, oh ya sudah. Waktu yang lalu saya pernah ngomong sama seorang teman. Hari itu hidupnya benar-benar hidupnya itu dia hanya naik sepeda motor, tapi dia mulutnya itu loh. Mulut itu mengerikan, tahu nggak mulut itu mengerikan? Tahu? Mulut itu bisa nutup berkat Anda loh, saudara. Mulut tuh. Ketika Tuhan mempercayakan pada saya sebuah bisnis, saat itu dia tahu, dia mencemooh saya saat itu, saudara. Apa? Tahu nggak? Di sekitar Anda banyak pembunuh impian. Bilang karena gini, di sekitarmu ada banyak pembunuh impian. Tapi Tuhan adalah pembangun impian.
Hanya Tuhan yang bisa membangunkan mimpi kita. Amin. Amin. Kunci yang pertama, saudara menyembah Tuhan. Saya lakukan itu bertahun-tahun. Saya dilawat oleh Tuhan, saudara, suatu saat. Saya dari orang yang Alkitab saya lempar, orang saya ludahin. Tiba-tiba dalam 2 tahun saya bisa di kamar doa, di kamar. Saya ini orang yang murtad, mursal. Orang tua saya lempar pakai botol balsam sampai bendol, saudara. Saya kelahi udah kayak gak takut mati. Tapi hari itu Tuhan tekuk saya. Banyak hal yang terjadi dalam hidup saya. Sampai tiba-tiba saya bisa nyembah Tuhan, doa dari jam 4 pagi sampai jam 12 siang, sampai 2 tahun, saudara. Itu yang buat siapa? Tiba-tiba ada kelaparan, kehausan yang luar biasa. Orang mungkin melihat, oh sekarang enak ya kamu ngalamin gini. Anda harus tahu ada proses di dalam segala sesuatu sebelum membuat kita itu diberkati oleh Tuhan. Banyak orang tidak tahan pada prosesnya. Dan pembunuh impianmu terutama adalah gerutumu sendiri, omelanmu sendiri, keraguan-raguanmu. Amin. Ketika saudara bisa deal dengan Tuhan secara pribadi, makanya kenapa kuncinya saudara nggak boleh dibalik-balik. Kunci pertama adalah saudara punya yang namanya unusual worship. Saudara nanti heran. Ini itu momentumnya Tuhan, saudara. Kalau saudara tahu hitungannya dan saudara masuk ke dalam situ, itu percepatan itu akan terjadi dengan dahsyat dalam hidupmu. Sampai orang yang ada di sekitarmu yang mungkin waktu yang lalu dia mencemooh engkau, atau mungkin dia orang yang kelihatannya sangat kaya, tiba-tiba saudara akan dilejitkan Tuhan lebih lagi, saudara. Melalui sebuah yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Melalui perjumpaan dengan Tuhan, Anda akan dengar dari Tuhan, Anda akan tahu harus Anda bergerak kemana, dan Tuhan akan bukakan pada Anda koneksi-koneksi yang baru. Amin. Jadi jangan mencari yang namanya kekayaan, tetapi carilah yang namanya Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Ketika saudara mencari Tuhan, saudara akan menemukan semuanya. Saudara akan mendapatkan semuanya. Saudara akan menjarah semuanya. Saya prophesy buat Anda hari ini. Ini adalah masa penjarahan. 3 tahun ini adalah masa penjarahan. 3 tahun ini adalah masa penjarahan. Jarah itu secara supranatural. Itu akan jadi di dalam alam nyata. Amin. Prosesnya diketawakan, Pak, iya. Prosesnya diomong-omong orang, dicemooh orang, Pak, iya. Tapi hasilnya, saudara ingat gak? Bagaimana ketika Elisa, dia berkata, ada masa penjarahan yang akan terjadi. Perwira yang jadi ajudan raja katakan, gak mungkin terjadi. Tapi ada 4 orang sakit kusta. Hari itu dia harusnya, kalau tidak mengambil keputusan, ditakdirkan mati di tempat. Betul? Ya. Dia ditakdirkan oleh dirinya sendiri mati di tempat. Saudara tahu nggak? Saudara bisa mengubah nasibmu loh, saudara. Saudara bisa mengubah takdirmu, tahu nggak? Tuhan bicara sama saya, engkau bisa mengubah nasibmu melalui perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Saudara ingat gak? Yes, Lord. Amin. Hana, tahu Hana di Alkitab? Mandul kan? Yang buat mandul siapa di Alkitab? Katakan Tuhan. Baca. Tuhan yang buat mandul. Tapi detik dia merasa, aku berikan anakku untuk menjadi prophet. Kalau aku punya anak, hari itu Tuhan ingat dia dan dia langsung mengandung. Berarti saudara bisa kaget. Dia bilang sama saya,
Ada banyak hal yang dirancang oleh setan. Dalam masa kelahiran kita, dalam masa kita bayi, kelahiran, karena misalkan keturunan, setan itu kan suka sekali nungguin kita, betul nggak? Setan itu kan suka sekali untuk ngeklaim perbuatan apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Ngerti saudara maksud saya? Saya kaget loh waktu Tuhan bilang sama saya, kamu bisa ubah takdirmu. Saya kaget, beberapa orang mereka tidak akan terima. Tapi saya mendengar Tuhan bicara, kamu bisa ubah takdirmu. Karena ketika kamu beruntun dalam masa di mana kamu bersama dengan orang tuamu, dan orang tuamu di 3-4 keturunan, mungkin 7 keturunan menyembah berhala. Rangkaian, rantai daripada nasibmu ditentukan, yes Lord, oleh penyembahan berhala itu. Ngerti saudara? Sebelum diputuskan oleh darah Yesus. Ngerti saudara? Dan ketika itu diputuskan oleh darah Yesus, setan itu kan mencari celah kita, betul? Dia mencari seperti singa yang mengaum-ngaum mencari yang siap ditelan, betul? Saat saudara utuh dengan Tuhan, katakan, aku mau Tuhan, I just will worship dengan kau. Terus setan gemetar. Wah, ada dia Tuhan kuat sekali. Unusual worship itu artinya unusual worship itu penyembah berhala, semuanya dihancurkan saudara. Semua yang 3-4 keturunan itu dihancurkan semuanya. Ngerti saudara? Dan takdir anda akan ubah sendiri karena anda berkata, aku tahu Tuhan punya takdir aku berkelimpahan. This is a revelation. Ngerti saudara? Amazing. Gak ada saudara mengatakan lagi takdirmu miskin. Katakan kali dirimu, takdirku melimpah. Pak, orang tua saya jual jamu. Dengar baik-baik saudara. Saudara tahu siapa Bill Gates? Saudara tahu siapa Steve Jobs saudara? Saudara tahu siapa pendiri Apple yang hari ini menjadi triliuner? Itu orang yang tidak diperhitungkan dunia sebelumnya. Itu bukan orang Kristen saudara. Itu bukan orang Kristen. Saya tadi nangis. Tuhan bilang ini sama saya, Tuhan deal sama saya. Dia deal sebuah angka, istri saya nggak tahu. Kadang-kadang saya nggak mau ngomong sama dia. Iya, kalau saudara dapat sesuatu dari Tuhan, kadang-kadang harus saudara keep dulu. Dia deal dengan saya. Dia deal. Dia kasih saya angka, seret nominal. Dan dia katakan sama saya. Dia bilang ini. Siapa yang rasa hadirat Tuhan di tempat ini? Haleluya. Amin. Hari ini percaya saudara, takdirmu berkelimpahan saudara. Anda ubah 4-3 keturunan, 5 keturunan, 7 keturunan melalui doa unusual worship. Ini pewahyuan yang Tuhan berikan pada saya. Hari ini buat saudara, Anda ubah takdir Anda. Bahkan Tuhan sudah tutup kandungan Hana. Tuhan yang tutup, bukan setan tulisannya. Tuhan sendiri bisa buka. Amin. Ngerti karena apa? Ya. Karena ingat masa. Ngeri saudara. Tuhan dahsyat saudara. Dia amazing, dia ajaib. Dia luar biasa. Saya lihat beberapa dari saudara, saya mau doakan nanti, saya mau supaya mata saudara benar-benar bisa kebuka, bisa lihat. Amin. Bisa lihat yang supranatural. Amin. Tuhan bilang sama saya 3 tahun ini kamu lihat bisnisnya yang gak berjalan supranatural, yang sekarang tinggi, fail. Dan pada saat itulah engkau akan menjadi penasihat mereka. Saya bilang, wah. Dan dia katakan pada saya, aku beri kepada kamu sebuah mandat. Saya bilang yes. Dan dia deal kepada saya sesuatu. Dan dia bilang gini sama saya, saudara tahu gak, Bill Gates itu bukan orang, saudara, itu bukan orang Kristen. Tapi tahun lalu saudara, kekayaannya dia saudara, tambah lagi saudara,
100 triliun. Saudara. Hanya 1 tahun 100 triliun. Kenapa? Dikatakan dia bukan orang Kristen, tapi dia suka. Dia punya yang namanya foundation. Dia bantu yayasan, dia bantu panti asuhan, dia punya foundation, saudara. Dia tabur, saudara, itu 300 triliun, saudara. Ngerti nggak? Saya mau bilang gini, saudara. Hukum alam semesta ini itu ada. Saudara. Dari semua agama, Tuhan punya hukum alam semesta yang namanya tabur tuai. Ngerti, saudara? Ngerti, saudara? Yes, Lord. Okay, my God. Wow. It's amazing. I like it. Bukan yang berkata Yesaya 45. Yes, Lord. Saya merasakan ada hadirat Tuhan di tempat ini. Amin. Yesaya 45. Saudara tahu Raja Kores? Siapa Raja Kores? Saya akan tunjuk kepada saudara. Yesaya 45 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Yesaya 45 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Ayat 4, baca bersama-sama. Baca dengan keras. 1, 2, 3. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Amin. Raja Kores, raja yang kenal Tuhan ya? Tidak. Tapi dia dipakai untuk harta terpendam. Amin. Untuk tujuan Tuhan. Dan saya mau katakan buat saudara hari ini, saudara. Ini waktunya kita bergerak, saudara. Ini waktunya saudara berkata dengan Tuhan, aku mau mengambil alih. Amin. Kunci yang pertama yang saya ajar kepada saudara adalah unusual worship, saudara. Yang kedua, saudara. Yang kedua adalah the power of forgiveness. Kuasa pengampunan. Amin. Saudara harus punya pengampunan, saudara. Saya pernah cerita sama saudara. Saya pernah deal, saya gak bisa mengampuni orang. Saya terus memikirkan orang itu, tapi akhirnya saya mengampuni. Saya berada di dalam satu mall saat itu, dan saya duduk. Saya ingat pada saat itu bersama dengan Pak Johan dan istri saya. Dan hari itu saya mau duduk di serambi mall itu, tapi tiba-tiba saya nggak lapar sebenarnya saat itu, tapi tidak tahu kenapa saya kepingin pergi ke restoran. Dan ketika saya di restoran itu, baru nggak sampai 5 menit, saudara, ada orang ribut-ribut, saudara. Ketika ribut-ribut, tempat di mana saya mau tempat duduk di, saudara, ada seorang duduk dan tiba-tiba ada platform daripada mall tersebut yang dari atas itu menimpa kepalanya, dan saya melihat darah muncrat seperti keran, saudara. Dan itu saya ceritakan di buku saya The Secret of Lust Finance. Saudara bisa baca sendiri. Dan saat itu Tuhan bicara sama saya, kalau hari itu kamu nggak mengampuni orang, kamu hanya terus memikirkan kesalahan orang. Saudara tahu nggak? Semakin saudara benci pada seseorang, tidur pun kepikiran orang itu nggak? Kepikiran. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Belum tentu dia juga mikirin saudara. Betul nggak? Dan berkat saudara akan dirampas, saudara. Berkat saudara akan diambil, saudara. Ngerti nggak, saudara? Ya kan? Bayangkan hari itu kalau saya mikirkan orang itu terus, wajah orang itu, saya nggak akan mendengar Roh Kudus berliris dalam hati saya untuk pindah ke tempat itu. Dan hari ini mungkin saya nggak ketemu dengan saudara, mungkin saya di Jemayat. Saya mau tunjukkan saudara satu firman Tuhan di dalam kitab Matius 18 ayat 21 ayat 22. Matius 18 ayat 21 ayat 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkatalah pada Yesus. Mari kita baca bersama-sama. Kemudian datanglah Petrus dan berkatalah pada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?
Sampai 7 kali, Yesus berkata padanya, bukan, aku berkata padamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Amin. Kunci cycle of abundance yang kedua adalah pengampunan total. Bilang ada yang gini, pengampunan total. Pengampunan total. Pengampunan total akan membuka berkat pada Anda. Amin. Pengampunan total akan membuat berkat itu melimpah dalam hidup. Amin. Kalau hari ini mungkin saudara sedang mengalami mampet dalam berkatmu. Mungkin kalau saudara selama ini saudara sudah menyembah Tuhan, tapi saudara hari ini mungkin saudara masih punya hati yang tidak bisa mengampuni atau kurang bisa mengampuni. Malam ini saudara, lepaskan pengampunan saudara. Amin. Karena firman Tuhan katakan, kalau kamu tidak melakukannya saudara, Bapa di surga juga tidak bisa melakukannya saudara. Amin. Yang melakukan yang sama saudara. Saya mau katakan buat saudara hari ini, pengampunan itu mutlak penting untuk sebuah berkat. Kalau saudara mau berkata bahwa saya mau ada sebuah pemindahan kekayaan, saya mau bilang sama saudara satu hal. Ketika saudara mau menerima pemindahan kekayaan saudara, Tuhan mau lihat hati saudara saya. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Amin. Hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Jadi kalau saudara misalkan hati saudara yang gembira saudara nggak akan terima apa-apa sama sekali. Amin. Bersukacitalah. Dan jadikan itu menjadi lifestyle. Kunci yang ketiga, kuasa untuk memperkatakan perkataan. Kuasa untuk memperkatakan perkataan. Hidup Anda bukan ditentukan karena situasi Anda saat ini. Hidup Anda ditentukan karena perkataan Anda sendiri. Amin. Saya sedih saudara. Banyak orang-orang justru di gereja, anak-anak Tuhan, mereka kalau untuk memperkatakan untuk dirinya sendiri, mengatakan yang positif susahnya sekali. Tapi orang yang tidak kenal sama Tuhan Yesus, mereka kenapa tambah diberkati? Kenapa anak Tuhan, bahkan mereka bisa berbahasa roh pun, mereka kenapa nggak diberkati? Karena perkataan mereka sendiri yang mengutuki mereka sendiri, saudara. Setuju? Ayo kita berubah malam ini, saudara. Amin. Walaupun hidup Anda sedang mengalami masa, saya waktu itu menuliskan sesuatu ketika Tuhan bicara kepada saya di Singapura dalam bahasa Inggris. Yang mengatakan gini, speak to your berbicara kepada atmosfermu saat ini untuk menciptakan kuasa yang kreatif untuk membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ini adalah waktu yang tepat untuk berbicara sesuatu yang besar, berpikir yang besar, dan membuat itu terjadi melalui perkataan. Amin. Siapa mau diberkati Tuhan luar biasa? Siapa mau diberkati Tuhan 100 kali lipat? Siapa mau diberkati 1000 kali lipat? Siapa mau menjadi multimilioner? Yang menjadi miliarder? Katakan kanan kirimu, lihat saya tahun depan. Katakan lihat saya tahun depan. Katakan lihat saya tahun depan. Amin. Saudara, ada firman Tuhan katakan dalam kitab Ayub, dikatakan, ketakutanmulah yang mendatangi engkau. Ketakutanmulah yang mendatangi engkau. Dan seringkali ketika ketakutan kita mulai memperkatakan itu. Dan kita mulai memperkatakan itu menjadi prophesy untuk dirimu sendiri. Dan cenderung akhirnya jadi. Kenapa? Karena Anda sendiri yang mendeklarasikan, mengatakannya. Pastikan malam ini tinggalkan semua perkataanmu yang negatif, yang melawan diri. Amin. Katakan engkau orang yang diberkati. Katakan saya adalah orang yang sangat diberkati. Saya adalah orang yang diberkati. Saya adalah orang yang sangat diberkati. Saya akan diberkati untuk memberkati. Saya diberkati untuk memberkati. Amin.
Creative power, katakan creative power. Creative power adalah sesuatu di mana ketika saudara mengatakan kuasa untuk mencipta. Amin. Amin. Saudara sudah dikasih sama Tuhan itu menjadi nabi bagi dirimu sendiri, saudara. Saudara tidak perlu nabi. Saudara tidak perlu orang yang bernubuat pada saudara. Saudara itu nabi bagi dirimu sendiri. Amin. Amin. Saya suka dengan firman dalam kitab Ayub 3 ayat 25. Bahwa ketakutanmu lah itulah yang mendatangi engkau. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, for the thing I greatly fear has come upon me, and what I dread has happened to me. Apa yang saya takutkan, itu yang terjadi. Mau takut saudara? Tidak. Amin. Amin. Saudara sudah belajar 3 hal. Yang pertama apa? Kedua? Ketiga? Memperkatakan. Jadikan itu lifestyle, saudara. Amin. Jadikan lifestyle, saudara. Dan yang keempat. Saudara mau diberkati? Saudara mau mengalami berkat Tuhan yang maksimal? Saudara mau mengalami berkat Tuhan yang melimpah? Saudara harus dibuktikan oleh Tuhan untuk bisa diberkati oleh Tuhan. Amin. Setiap ada perkara kecil, Tuhan beri perkara besar kepada kita. Amin. Yang keempat adalah the power of giving. Kuasa untuk memberi. Buka dengan saya di dalam kitab Maliaki 3 ayat 8 sampai 10. Maliaki 3 ayat 8 sampai 10. Inilah kunci utama sebenarnya pintu sorga terbuka buat kita setelah yang namanya saudara unusual worship, kemudian saudara pengampunan, kemudian memperkatakan yang positif. Dan itu tidak boleh dibalik-balik, saudara. Saudara nggak akan bisa nyogok sama Tuhan, saudara bisa memberi, tapi kemudian saudara tidak punya keintiman dengan Tuhan. Bisa. Yes. Maliaki 3 ayat 8 sampai 10. Siapa yang diberkati? Katakan. Maliaki 3 ayat 6 sampai 10. Firman Tuhan katakan. Yang udah baca, udah dapatkan, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bahwasanya Aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakob tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Tuhan? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Ini nggak bisa ditawar, saudara. Bagaimana Tuhan mau memberkati saudara dengan berkat yang besar kalau yang kecil aja nggak becus, betul nggak? Betul nggak? Saya baru ngerti kenapa Tuhan ajar sama saya waktu memberi itu gila-gilaan, saudara. Yang terakhir, saudara, sebelum saya tahu saya sedang menunggu berkat yang besar, saudara. Dari bisnis saudara, saya hitung, saudara, kemarin, saudara, saya kaget. Ternyata saya berikan, saudara, untuk persembahan, untuk perpuluhan semua, saudara, itu 55%, saudara. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku percaya ada berkat yang dahsyat yang sedang datang dalam hidup saya. Dan saya kaget, tiba-tiba Tuhan bukakan amazing sesuatu. Oh, intinya saudara, ketika saudara bisa percaya oleh Tuhan, Tuhan akan buka berkat buat engkau. Dia bukan Tuhan yang buta mata, saudara. Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Tuhan yang dahsyat. Dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Beri kebenaran bagi Tuhan. Saya ngeri ketika saya menyampaikan di Singapura saat itu.
Waktu orang-orang Singapura diliputi roh takut akan Tuhan, karena dalam bahasa Inggrisnya dikatakan gini saudara, will a man rob God? Rob itu artinya apa? Merampok saudara. Jadi kalau kita itu nggak memberikan persepuluhan saudara, kita tuh ngerampok Tuhan. Ngeri nggak? Will a man rob God? Yeah, you have robbed me. But you say, in what way have we robbed you? In tithes and offering. Bukan cuma tithes saudara, tithes and offering. Tidak banyak orang berani untuk berbicara tentang keuangan. Tapi saya berani mengatakan, kenapa? Karena saya sudah ngalamin saudara. Saya sudah lulus saudara. Ada orang bertanya pada saya, bagaimana Tuhan memberkati saya? Karena saya berani untuk memberi. Ketika saya berani memberi, pintu terbuka. Amin. Amin. Saya ngeri dengan kata-kata ini loh. Will a man rob God loh. Ini yang ngomong bukan saya loh ya. Ini Tuhan. Will a man rob God? Jadi kunci saudara mengalami window of heaven saudara. Yang keempat adalah apa saudara? Power of giving. Dan ketika saudara, saya mau tunjukkan ya saudara ya. Ini ngeri saudara. Ini ngeri sedap saudara. Ya. Saya membaca firman Tuhan dari A sampai Z. Saya membaca dari kitab perjanjian sampai kitab Wahyu. Belum pernah ada Tuhan mengatakan ujilah aku kecuali ketika perpuluhan. Betul? Ada yang sudah baca firman sampai habis? Sudah ngalamin? Sudah pernah melihat ada kata-kata ujilah aku kecuali perpuluhan? Betul? Hanya di dalam kitab Maleakhi 3 dan dikatakan sejak dahulu zaman nenek moyang ketetapan tidak berubah. Kita mau ganti itu loh. Banyak hamba Tuhan mereka takut, mereka katakan itu kan perjanjian lama. Ya sobekan aja kalau gitu perjanjian lama kamu. Betul nggak? Tapi firman Tuhan katakan apa? Kamu tidak sanggup meniadakan setitik iota pun. Saya ngeri saudara daripada itu. Orang nggak mau dengerin terserah. Yang penting saya khotbahkan. Saya ikuti Tuhan serta dengan Tuhan. Saya mau berkelimpahan. Amin. Lihat ya bahasa Inggrisnya saudara. Ujilah aku ya bahasa Inggrisnya. Kalau saudara punya dalam kitab The Message. The Message ya saudara lihat. Kalau nggak ada saya bacakan buat saudara. Ujilah aku itu bilang gini. Test me in this. And see if I don't open up heaven itself to you and pour out blessing beyond your wildest dream. Ngerti artinya apa saudara? Uji aku, dan jika aku tidak membukakan pintu surga kepada kamu dan mencurahkan berkat-berkat melampaui impian terliarmu. Ternyata Tuhan juga ngerti impian terliar saudara. Ngerti nggak saudara? Tuhan tahu impian terliar saudara. Beyond the wildest dream. Katakan beyond the wildest dream. Amin. Amin. Jadi kalau saudara tahu saudara mau melampaui impian terliar, saudara mau melampaui beyond the wildest dream, bayar 40. Amin. Amin. Kalau saudara mau mengatakan, Pak, saya mau mengampuni, Pak. Saya mau memperkatakan yang positif. Saya mau untuk menyembah Tuhan. Tapi saya nggak mau memberi, saudara. Ya. Yang nggak tahu, nggak akan pernah bisa, saudara. Karena Yesus sudah mengajarkan kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia rela mengorbankan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Yesus mengajar kepada kita memberi hidupnya untuk kita. Amin. Amin. Kalau kita memberi kita takut saudara, nggak akan pernah bisa kita melampaui daripada batas apa yang Tuhan mau percayakan kepada kita. Saya amazing ketika dikatakan test me in this and see if I don't open up heaven itself to you and pour out blessing beyond your wildest dream. Saya kenal seorang motivator ini bagus banget, namanya Danny Johnson. Dan saya pengen undang dia ke Indonesia ya. Dia tuh cerita saudara, dia tuh ngalami kebangkrutan total, dia ngalami benar-benar zero, minus. Dan hari ini dia diberkati Tuhan, dia multimilioner. Dan dia katakan rahasia saya yang utama dan tidak pernah berubah adalah ketika saya terus berada dalam siklus untuk memberi untuk Tuhan. Dan saya mau katakan buat saudara, ketika saudara berani saudara
Firman Tuhan katakan, test me. Yang katakan bukan saya, saudara. Protes sama Tuhan. Test me. Perpuluhan, saudara. Offering. Oke? Amin. Yang kedua, setelah saudara memberikan tithing dan special offering, yang kedua, saudara harus peduli dengan yang namanya giving the poor and needy, saudara. Memberikan kepada orang yang miskin dan membutuhkan. Jadikan itu siklus, saudara. Jadikan itu cycle, saudara. Amin. Amin. Baca di dalam kitab Amsal 28 ayat 27. Saya akan segera selesai. Amsal 28 ayat 27. Mari baca bersama-sama. Hari ini saudara sedang makan firman Tuhan banyak ya. Karena pengajaran ini penting buat Anda. Amin. Amin. Saya mau komunitas Kingdom and Well ini diberkati luar biasa oleh Tuhan. Amin. Amsal 28 ayat 27, firman Tuhan katakan, siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Amin. Jadikan itu cycle, saudara. Ketika saudara tahu ada orang yang benar-benar membutuhkan, tapi bukan memanipulasi. Banyak juga orang sudah miskin, sudah mengalami masalah, tapi manipulasi lagi. Akhirnya orang yang nggak bisa tolong, betul nggak? Iya kan? Tapi jadikan hidup kita ini, saudara, menjadi berkat, saudara. Tuhan suruh beri, saudara. Tuhan suruh beri, saudara. Mata tutup, saudara, beri, saudara, kalau Tuhan suruh. Pak, saya belajar daripada teman saya. Saya belajar dari pengusaha. Dia beri puluhan ribu dolar, saudara. Ratusan ribu dolar, saudara. Itu diem, mata pejam, saudara. Beri. Karena apa? Dia pernah berada di tingkat kesusahan yang sampai sangat minus. Di mana dia makan, tapi makan dilepeh, dan kemudian dibuat makan lagi sore. Ada yang kayak gitu nggak? Nggak ada kan? Berarti saudara, orang ini aja bisa jadi orang sukses. Apalagi Anda pasti akan lebih sukses lagi. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kemudian baca juga Roma 12 ayat 20 ayat 21. Roma 12 ayat 20 dan 21. Tetapi jika seterusmu lapar, berilah dia makan. Jika haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Amin. Amin. Saudara mau memiliki kunci surga terbuka buat hidupmu? Pintu surga terbuka buat hidupmu? Siap untuk 4 hal ini, saudara? Amin. Jadikan ini menjadi lifestyle buat hidupmu. Jadikan ini menjadi cycle dalam hidupmu. Dan itu akan menjadi cycle of abundance. Dan Tuhan berkata, 3 tahun ini akan menjadi 3 tahun yang luar biasa dalam hidup kita, saudara. 3 tahun yang akan luar biasa dalam hidup kita, saudara. Firman Tuhan katakan seteru itu dalam bahasa Inggrisnya itulah enemy, saudara. Artinya musuh. Musuh ketika lapar suka kasih makan, saudara. Ngerti nggak, saudara? Kemudian juga Matius 25 ayat 34 sampai 40. Sudah baca? Matius 25 ayat 34 sampai 40. 1, 2, 3. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka. Baca bersama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. 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 Siap untuk cycle of abundance? Siap untuk siklus kelimpahan dalam hidup Anda, saudara? Siap untuk siklus kelimpahan dalam hidup Anda hari ini, saudara? Mari kita pakai berdiri saat ini. Mari kita berdoa saat ini. Sakarabas syakarabas sikarabas takarayarabas sikar. Malam ini saya percaya Tuhan telah membukakan 4 kunci yang akan membuka pintu sorga akan terbuka buat hidup saudara dan saya.
Dan ketika Anda menjadi seperti anak kecil, Anda menangkap itu akan jadi dalam hidupmu. 3 tahun ini adalah 3 tahun anugerah yang besar yang Tuhan bukakan pada kita. Dan kita harus berada di dalam 4 siklus ini, di mana 4 hal ini akan mengunci hidupmu. Dan setan tidak akan pernah bisa menuduh engkau lagi. Setan tidak akan pernah bisa mengatakan bahwa engkau salah di hadapan Tuhan lagi. Karena engkau sudah benar-benar benar di hadapan Tuhan. Malam ini saya akan berdoa buat Anda hari ini. Mari angkat kedua tangan kita. Mari beberapa menit ini kita menyembah Tuhan. Tuhan, apa yang Kau ajarkan pada kami Tuhan, sungguh kami akan belajar untuk melakukannya dan menjadikan ini menjadi sebuah siklus yang tidak akan pernah terputus Tuhan dalam hidup kami. Berkat-Ku sedang datang kepada setiap umat-Ku yang aku mau percaya pada hari-hari ini. 2 bulan ke depan ini ada pintu yang baru yang aku akan bukakan buat hidupmu. Dan aku akan bawa engkau melihat sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kau pikirkan. Karena aku Tuhan yang sedang mengisi lumbung-lumbungmu sampai penuh, kata Tuhan. Jangan kau sibuk hanya dengan dirimu sendiri, tetapi sibuk dengan kerajaanku, kata Tuhan. Dengarkan strategiku, dengarkan arahanku, kata Tuhan. Berjalan dan lakukan yang terbaik, dan aku akan memberkati hidupmu. Aku akan membawa pelipat gandaan di dalam hidupmu. Aku sedang mengembangkan benih yang kau tabur, kata Tuhan. Itu tidak akan sia-sia. Itu tidak akan sia-sia. Itu tidak akan sia-sia, kata Tuhan. Itu tidak akan sia-sia. Itu tidak akan sia-sia. Saya melihat penglihatan angka 3 tahun yang dilingkari dengan warna merah yang disalut dengan emas. Dan dia berkata 3 tahun ini adalah 3 tahun anugerah besar. Sebelum Anda masuk ke dalam masa di mana Anda masuk dalam tahun Ibrani 5776 ayat 5. Persiapkan dirimu hari-hari ini, saudara. Perkatakan sama Tuhan. Giving dengan Tuhan menjadi lifestyle. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan suruh apa, beri sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, beri aku hati yang rela untuk mengatakan ya kepada apa yang kau mau, Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan. Berkati anakmu. Sebentar kami akan perjamuan kudus Tuhan, untuk memeteraikan apa yang sudah Engkau sampaikan melalui anak-anakmu. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Perjamuan kudus bisa mulai dibagikan. Ketika saudara makan tubuh dan darah Yesus, percaya hari ini takdirmu diubah oleh Tuhan. Hari ini nasibmu diubah oleh Tuhan. Hari ini masa depanmu ditentukan oleh perkataanmu sendiri, karena engkau percaya bahwa Tuhan setuju engkau berkelimpahan. Amin. 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 Kunci ketika saudara diberkati oleh Tuhan, salah satunya adalah saudara itu punya yang namanya murah hati. Murah hati itu gini, ketika saudara itu diberkati melalui akan pengajaran atau melalui komunitas ini atau melalui akan ibadah ini, saudara ngomong sama teman Anda, aku diberkati ada satu ibadah di sini dan aku mau ngajak kamu. Dan saudara tidak pernah tahu tiba-tiba orang itu akan berubah hidupnya, saudara. Amin. Amin. Saudara menjadi agent
daripada Tuhan. Ketika kita duduk diam di dalam hadirat Tuhan, kita akan tahu rahasia Tuhan. Amin. Amin. Ketika kita tahu rahasia Tuhan, kita nggak akan give up, saudara. Kita tinggal nunggu aja nanti. Menanti itu kan yang biasanya kadang-kadang orang itu nggak sabar, betul kan? Capek, ya kan? Karena saudara nggak tahu, saudara menanti, tiba-tiba saudara sudah mau menyerah di tengah jalan lagi. 1 bulan lagi jebolan terobosan besarmu, saudara. Nggak tahu, ya kan? Tapi kalau saudara sudah tahu di firman dikatakan segala sesuatu ada masanya. Ketika Tuhan bilang, kamu akan sangat diberkati. Yes! Tangkap. Dan minta sama Tuhan strateginya bagaimana. Amin. Minta sama Tuhan roh kecerdasan rohani.